Oke, baik, kita akan lanjutkan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah riset operasi. Pada bahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang program linear atau linear programming. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini selamat berjumpa kembali kepada saya Alex Wan di channel, dan kita akan membahas banyak hal di channel ini. Tapi jangan lupa klik subscribe-nya, klik lonceng notifikasi, like, share jika ini bermanfaat, dan forget komen atau di bawah ini. Oke, sip. Terima kasih. Setiap usaha pasti mengharapkan suatu keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, begitu berupa keterbatasan, misalnya kapasitas produksi, keterbatasan modal, keterbatasan tim atau karyawan, keterbatasan bahan baku, dan lain-lain. Walaupun banyak keterbatasan, maka dicari cara bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dapat diselesaikan dengan program linear atau linear programming. Definisi program linear banyak sekali menurut para ahli. Ini sebagian saja yang kita tampilkan. Jadi menurut T. Handoko adalah suatu metode analitik yang paling terkenal dan merupakan suatu bagian kelompok-kelompok yang disebut dengan programisasi matematika. Menurut Sofyan Asauri adalah suatu teknik perencanaan yang menggunakan metode matematis yang bertujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang optimal. Menurut Jainal Mustafa dan Ali Farhan, adalah suatu cara yang lazim digunakan dalam memecahkan suatu masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas dengan cara optimal. Menurut Julian Yamit, adalah suatu metode atau teknik matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil suatu keputusan. Ciri khusus dalam metode ini adalah mencari maksimasi atau maksimal dan juga minimasi atau minimal. Tujuan dari program linear adalah mencari pemecahan dari persoalan-persoalan yang timbul di dalam suatu organisasi perusahaan, yaitu mencari keadaan yang optimal dengan cara memperhitungkan batasan-batasan yang ada. Contoh aplikasi yang digunakan program linear adalah yang pertama produk mix, yaitu menjawab beberapa banyak unit dalam setiap produksi yang akan dibuat agar memaksimumkan laba dengan memperhatikan permintaan ke dalam produksi. Yang kedua yaitu perencanaan investasi, yaitu berapa banyak dana yang ditanamkan ke dalam alternatif investasi agar memaksimalkan ROI atau NPV dengan memperhatikan dana yang tersedia dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. 3. Rencana produksi dan persediaan. Untuk mengetahui berapa banyak produksi yang akan diproduksi dalam setiap produk, untuk mengetahui permintaan agar meminimumkan biaya dan penyimpanan persediaan lewat lembur atau biaya subkontrak. Yang keempat, perencanaan advertising atau promosi, yaitu untuk mengetahui berapa banyak dana untuk promosi agar memaksimumkan media iklan dengan memperhatikan tujuan pemasaran. Yang kelima, distribusi dan transportasi, untuk menghitung berapa jumlah produk yang dialokasikan dari beberapa pabrik atau beberapa lokasi pemasaran atau gudang penyimpanan agar meminimumkan biaya yang disedia. Yang berikutnya, fungsi dan keterbatasan atau kendala. Fungsi tujuan adalah menggambarkan tujuan dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan secara maksimal atau biaya minimal. Dalam hal ini nanti dinyatakan dalam simbol Z. Kemudian yaitu fungsi keterbatasan atau kendala, adalah bentuk penyajian secara matematis tentang kendala batasan yang tersedia dan akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan dengan dinyatakan dalam 3 simbol.
yaitu simbol lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Kesimpulan, linear programming pada intinya digunakan untuk merumuskan masalah dengan jelas, dengan menggunakan informasi yang tersedia dan menerjemahkan masalah tersebut dalam model matematis untuk menemukan alternatif keputusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, untuk program linear ini sepertinya tidak akan asik kalau tidak membahas tentang soal-soal ya. Untuk contoh soal itu akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya, baik, itulah tadi materi singkat tentang pendahuluan tentang program linear. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal atau contoh soal yang akan kita gunakan, akan kita terjemahkan dalam sebuah model matematis. Oke, baik, itulah tadi materi riset operasi di bagian atau di materi linear programming. Demikian materi-materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.